Jinan merupakan ibu kota Shandong, suatu provinsi di Cina yang terkenal sebagai daerah agriculture atau pusat pertanian di negara tersebut. Selain tanaman pangan, sayuran dan buah-buahan merupakan komoditas utama yang dihasilkan oleh provinsi tersebut. Dan hal ini menyumbang jutaan bahkan miliaran dolar penghasilan bagi warganya. Berikut adalah rangkuman 63 jenis sayuran dan 41 buah-buahan yang terdapat di kota Jinan, Cina. Dan untuk selengkapnya, jangan skip video ini dan kita mulai dari beberapa buah dan sayur berikut ini. Sayuran yang pertama adalah suicai atau dalam bahasa Indonesia selada air. Nah, selada ini sebenarnya masih sejenis dengan pecai atau tanaman Brassica lainnya dan nama latinnya masih Brassica rapa. Nah, orang Jepang menyebutnya Mizuna. Sayuran ini sering digunakan untuk tumisan maupun untuk hotpot. Jadi berbagai kuliner juga ditemukan di Jinan dan ini biasanya di daerah-daerah lembab. Guys, ini bukan permen, tapi ini adalah jeruk yang satu-satu dikemas dalam bentuk permen. Nah, nama jeruk ini adalah jeruk kumquat madurnya atau cuimi orange gitu ya. Nah, ini ngetop di Cina sekitar abad ke-12 dan dibudidayakan juga di Jepang, Taiwan, dan yang lainnya. Nah, kalau dibuka kayak gini guys, ya jadi jeruknya tuh kayak gini, kecil-kecil, meskipun masih hijau, dia sangat renyah, manis, dan umumnya tidak berbiji. Ini menjadi salah satu komoditas unggulan dari Cina, terutama di Provinsi Shandong ya guys ya. Yang ketiga adalah kol atau kubis, dalam bahasa Cina yuan cincai. Jadi kol di sini warnanya hijau-hijau seperti ini guys. Karena menurut orang-orang Cina warna hijau itu jauh lebih bervitamin dibandingkan dengan kol yang warna putih. Sedangkan di Indonesia dan di beberapa daerah warna kol yang ngetop adalah yang berwarna putih. Jadi berbeda ya guys ya. Nah, di sini juga dipakai untuk tumisan, kemudian untuk isi semacam salad atau makanan-makanan lainnya. Yang keempat adalah buah pomelo madu yang dalam bahasa Cinanya mio. Ya, jadi buah ini sebenarnya berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kita kenal dengan jeruk Bali gitu ya. Tapi pemuliaan di sini benar-benar intens sehingga menghasilkan buah pomelo yang manis, ukurannya lebih kecil dibanding dengan citrus maxima yang ada di Indonesia. Dan ini juga ada juga ya di Magetan gitu, sejenis pomelo kayak gini. Yang kelima adalah kentang atau dalam bahasa Cinanya tudo. Jadi kentang ini salah satu komoditas sayuran yang umum dan banyak dibudidayakan di Cina, terutama di Shandong. Jadi ada yang gede-gede seperti ini, dan kentang ini dijadikan sebagai ini ya, ada makanan seperti salad, kemudian diparut khusus, kemudian dibuat seperti kue atau omelet gitu ya, seperti martabak juga, dan ini merupakan salah satu komoditas unggulan di Cina. Yang keenam adalah pir madu. Orang sini bilangnya limi. Nah, tiap daerah punya varietas pir madu yang berbeda. Jadi Shandong itu ada beberapa kecamatan atau kabupaten itu punya masing-masing varietas. Ada yang besar-besar, kemudian ada yang kecil gitu ya, ada yang gede banget gitu ya. Nah, ini segar dan juga manis gitu. Jadi festival musim gugur biasanya buah ini selalu ada guys. Guys, tanaman ini adalah bayam Jepang atau orang Indonesia bilangnya horenzo, dalam bahasa Inggrisnya spinach ya. Nah, orang Cina nyebutnya pocoy, bukan pakcoy ya, tapi ini pocoy. Nah, horenzo ini atau bayam Jepang ini biasanya dibikin salad, kadang direbus doang, kemudian dikasih minyak wijen kayak gitu. Kemudian juga digunakan untuk ditumis ya, tumisan, kadang-kadang ditumisnya itu dengan ayam atau dengan sapi, kadang yang non muslim itu dengan babi. Kemudian juga ada yang tambahan untuk
hotpot ya, jadi direbus kayak gitu dengan kuah-kuah spesial gitu. Dan ini sayuran ini banyak sekali ditemukan di semua pasar tradisional maupun modern di provinsi Shandong ya di Cina. Dan ini kayak sayuran umum lah yang ada di Cina ya. Nah ini benar-benar dibudidayakan secara luas dan dipasarkan juga secara luas di negara ini. Yang kedelapan adalah pisang, orang sini nyebutnya xiangqiao. Buat orang Indonesia atau daerah yang tropis, buah ini sangat populer dan umum ya, ada di daerah kita. Nah, Cina juga memproduksi buah ini di bagian selatan Yunan maupun di Hainan. Nah, sebagian besar diimpor dari Filipina, tapi di dekat dari tempat kantor gua itu juga ada orang yang nanam pisang. Sayuran ini namanya kucai atau bahasa Cinanya jucai. Jadi agak-agak mirip karena kucai sendiri dari bahasa Kantonnya gitu ya. Nah, tanaman kucai ini banyak sekali dibudidayakan dan termasuk tanaman yang hijau ya, perennial gitu. Dia tiap musim itu hijau terus. Nah ini banyak sekali olahannya, ada yang digoreng, ada yang ditumis, dan ada juga sebagai campuran dari hotspot maupun sop ya. Jadi banyak sekali kuliner yang dari kucai ini. Buah yang ke-10 adalah melon. Jadi melon ini bahasa Cinanya tingkua. Nah kalau musim gugur seperti ini harganya mahal ya, karena melon ini diproduksi secara hidroponik. Dan biasanya melon itu ditanam pada saat spring ya, kemudian akhir musim panas itu dipanen gitu. Nah sekarang ini akhir musim gugur, jadi melon-melonnya juga sedikit gitu ya variasinya. Daun di tengah ini adalah daun adas, kilas mirip daun wortel, tapi ya memang masih satu famili sih ya. Nah ini daun adas atau daun dill, dalam bahasa Cinanya silo. Nah ini biasanya ditumis guys ya, dan dibuat juga ya semacam rebusan-rebusan juga, dibuat salad dan sebagainya. Banyak sekali sayuran-sayuran eksotis, walaupun ini sebenarnya asalnya dari daerah Iran maupun daerah-daerah yang Arab gitu. Komoditas yang ke-12 adalah semangka, dalam bahasa Cinanya sikwa. Nah ini berhubung awal musim dingin, jadi semangka yang dijual ini adalah semangka dari Cina Selatan ya. Nah sama seperti melon, biasanya kalau daerah Cina Utara nanam semangka itu pas musim semi, kemudian panen di akhir musim panas atau awal musim gugur. Nah ini guys, jadi semangkanya juga ada yang panjang kayak gini. Guys, ini adalah turnip segitiga, sejenis lobak, namanya wucing. Nah ini tuh ada yang bulat, ada yang segitiga kayak gini. Nah biasanya ini dipotong-potong atau diserut-serut jadi kayak korek api, dibikin salad guys, atau misalnya dipotong-potong dalam bentuk kayak lembaran gitu sebagai campuran untuk sop atau mie berkuah kayak gitu guys. Jadi ini sejenis lobak. Tanaman ini dikenal dengan ciplukan atau cecendet, dan orang Cina nyebutnya kuzi, dan ini diproduksi di Cina bagian selatan ya, tapi di daerah Jinan pun sebagian sudah bisa memproduksi karena ini merupakan gulma guys. Nah ya, ini dijual tapi kulitnya dalam keadaan kering, tapi buah di dalamnya nggak kering. Dia manis, dan orang Cina juga menggunakannya sebagai obat tradisional untuk batuk. Guys, ini bawang bombay atau dalam bahasa Cinanya yangcong. Nah, kebanyakan di Cina yang berwarna keunguan seperti ini yang populer dengan yang warnanya orange. Nah, tapi lebih populer lagi yang warnanya ungu karena dipercaya mengandung antioksidan yang tinggi sehingga baik untuk kesehatan. Nah, bawang bombay digunakan untuk sop, untuk tumisan maupun untuk salad ya guys ya. Ini adalah pepino, buah ini disebut juga jiangkoji. Jadi
terong rasa melon kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Tanaman ini berasal dari Amerika Selatan dan diintroduksi di Cina pada saat jalur sutra, sehingga ada beberapa tanaman yang adaptif dan menjadi suatu komoditas yang dijual belikan secara luas, mulai dari pasar tradisional, swalayan, maupun di toko-toko buah sebagai tanaman yang diminati warga Cina. Dan ini sayuran selanjutnya adalah kundur atau bahasa Cinanya donggua, disebut juga beligo. Nah, di Cina juga banyak atau winter melon. Nah, ini digunakan sebagai tumisan, kemudian bahan untuk hotpot, atau dibuat manisan juga kayak di negeri kita, guys. Tuh, ini banyak sekali kundur ini. Tuh, ya. Jadi ini merupakan salah satu sayuran yang sangat familiar di negeri tersebut. Nah, buah-buahan ini banyak juga di negeri kita ya. Ini nggak salah guys, ini nangka guys ya. Jadi nangka juga banyak ditanam di provinsi Yunnan, kemudian di Hainan gitu ya. Nah, buahnya nggak gede-gede kayak kita, jadi ini agak-agak sedang lah ya. Nah, kayak gini, ada yang merah juga ya, ada juga yang kuning nangkanya. Kadang ini dikupas kayak gini, dijualnya dikupas, kemudian nanti dikemas dalam ini kemasan kotak kayak gini guys ya. Jadi nangka juga salah satu buah-buahan favorit yang ada di pasar tradisional di Jinan ini. Nah, ini kacang panjang guys ya, bahasa Cinanya Changdo. Jadi di Cina juga populer ya long bean ini. Jadi nih ada yang hijau banget, ada yang agak hijaunya itu agak krem, agak pucat kayak gitu ya. Dan ini merupakan salah satu sayuran yang populer di restoran pun banyak menyajikan ya, oseng-oseng kacang panjang. Ini salah satu buah populer di Cina ya, pear century atau bahasa Cinanya sijili guys. Nah, pear ini memang banyak sekali jenisnya di Cina guys. Ada beberapa juga gua nggak tahu juga itu namanya apa gitu ya. Nah, ini pear century diproduksi juga di provinsi Shandong ini. Jadi di daerah-daerah pinggiran kota Jinan banyak. Guys, ini selada pedang atau dalam bahasa Cinanya acai atau yu mai cai. Ini merupakan selada yang cukup populer. Biasanya digunakan untuk isian semacam crepes ya, atau kayak ini ya, kayak kebab sayuran gitu ya, crepes lah gitu, tapi isinya sayuran. Dan kadang juga ditumis dan digunakan sebagai salad juga guys. Guys, buah yang satu ini adalah kurma merah atau jujube, bahasa Cinanya hongzhao, dan biasanya dijadikan buah segar seperti ini, tapi dikeringkan juga dijadikan teh maupun sebagai bumbu dalam masakan Cina ya, misalnya untuk bumbu hotpot atau misalnya untuk bumbu ikan, bumbu tumis-tumisan, dan bahkan daging guys. Ya, ini sangat populer di Cina dan banyak sekali dijual terutama pada musim gugur ya. Guys, sayuran ini mirip dengan yang lain, yaitu pakcoy atau baicai dalam bahasa Mandarinnya, dan ini banyak sekali digunakan untuk mie atau misalnya untuk ditumis dan sebagainya. Dan ini menjadi umum sayuran yang sering banyak dikonsumsi oleh masyarakat di daerah sini ya. Jadi ada yang tebal ininya gitu ya, batang bawahnya. Guys, buah ini adalah blueberry, dalam bahasa Cinanya lanmei. Nah, sekarang Cina merupakan produsen blueberry terbesar di dunia, mengalahkan Amerika Serikat ya. Jadi daerah Shandong merupakan salah satu pusat blueberry yang dibudidayakan di Cina. Jadi udah banyak sekali dan sekarang menjadi salah satu buah nasional di provinsi Shandong. Guys, sayuran ini banyak ditemukan di kita ya, sudah umum, caisim ya. Bahasa Cinanya juga mirip caixin kalau dalam bahasa
Mandarin. Jadi ini memang asalnya dari Cina gitu dan dibawa oleh para imigran atau pedagang Tionghoa dari Cina ke Indonesia. Nah, di sini juga macam-macam ya. Ada yang untuk ditumis, ada untuk isian semacam bapau gitu. Jadi banyak sekali olahan-olahan dari chai. Guys, yang ini adalah anggur merah. Dalam bahasa Cinanya itu ini ya, Hongti Putou. Ini banyak sekali dan Shandong termasuk salah satu provinsi yang menghasilkan anggur ya, termasuk anggur merah ini. Dan ini kalau lagi musim banyak sekali dijual dengan harga yang lumayan terjangkau guys ya. Guys, ini mentimun hijau, dalam bahasa Mandarinnya Huanggua ya. Jadi mentimunnya agak-agak unik, dia panjang dan bergerigi. Rasanya enak loh, renyah gitu. Nah, ini sangat populer di Cina ya, dibandingkan dengan mentimun yang mulus-mulus kayak di negeri kita guys. Di sini ya dipakai untuk salad, untuk sop gitu ya. Dan jeruk ini adalah jeruk sankis. Ini sangat populer di Jinan ya. Nah, jeruk ini susah kalau dikupas. Jadi biasanya dipotong kemudian dibelah-belah dan bisa dikonsumsi karena ini jenis jeruk seperti jeruk baby yang memang tidak terkelupas antara pulp atau daging buah dengan kulitnya. Nah, di Cina sedang musim, harganya lumayan murah ya, bisa cuman 10.000 1 kilo dan isinya lumayan ya, terjangkau dan rasanya sangat manis guys. Nah, inilah salah satu jeruk di Cina. Guys, sayuran ini pakcoy hijau dan ini bedanya dengan yang sebelumnya. Itu yang sebelumnya pakcoynya disebut pakcoy putih karena warnanya agak-agak putih, sedangkan yang ini pakcoynya itu hijau gitu. Dan ini banyak sekali disajikan di kedai-kedai mie. Dan ini lebih umum digunakan oleh para pebisnis kuliner di Cina. Guys, buah ini mirip cherry, tapi sebenarnya enggak ya, namanya buah sanja. Dan buah ini berwarna merah, rasanya ada yang manis, asam, dan kadang juga hambar. Di tengah-tengahnya itu ada bijinya guys. Ya, ini biasanya dijadikan buah-buahan yang disate-sate gitu, kayak permen-permen gitulah ya. Jadi buah-buah ditusuk-tusuk pakai tusuk sate, kemudian dilapisi oleh gula gitu, oleh gula cair gitu dan membeku. Ini populer banget di ini ya, di Cina sebagai buah-buahan yang banyak dikonsumsi dan khas. Guys, petsai ini disebut dengan petsai napa atau dabai chai dalam bahasa Mandarinnya. Nah, ini bentuknya itu buntet gitu, karena di Cina ini ada berbagai ini ya, ada berbagai petsai gitu. Ini salah satunya ya, napa gitu atau dabai chai ini. Dan ini banyak sekali digunakan di tumisan, di hotpot dan banyak makanan-makanan lain ya, cuisine. Guys, jeruk ini sangat populer di negara kita juga ya, karena sudah diekspor ke berbagai jenis, ke berbagai negara gitu. Nama jeruknya adalah jeruk Tangerine atau Juzi orang sini bilang. Dan ini jeruknya ini banyak banyak diproduksi di daerah Shandong, juga menjadi sesuatu komoditas yang sangat melimpah ya, apalagi di awal musim gugur sampai menjelang musim semi. Guys, ini petsai hijau panjang ya. Bedanya dengan petsai yang buntat, yang ini biasanya dia daunnya itu lebih hijau dan rasanya agak pahit dibandingkan dengan petsai yang sebelumnya ya, yang petsai napa. Ini juga disebut petsai napa, cuman dia lebih ini aja, lebih pahit, dan tentunya karena lebih pahit dan bentuknya juga agak-agak lain dan ini lebih panjang gitu ya, dan tulangnya juga lebih gede gitu, makanya beda varietas guys.
Guys, ini jeruk sankis merah ya. Jadi hasil dari pemuliaan tanaman atau persilangan menghasilkan jeruk sankis dengan kulit yang merah gitu. Rasanya manis guys ya. Jadi selain lebih produktif, warnanya juga lebih menarik gitu ya. Jadi salah satu dari peranan para peneliti di Cina untuk menghasilkan tidak hanya produksi tapi juga menarik dari segi konsumen. Nah, sayuran ini bukan mirip, emang ada juga gitu ya di negeri kita, namanya buncis atau sijidu ya. Gua nggak tahu deh, pokoknya bahasa Mandarin gue juga belum begitu bagus. Nah, ini buncis yang kualitasnya kurang bagus dan harganya juga cukup murah ya. Cuman 1 yuan sekilo ya, sekitar 2400-an lah ya. Dan ini banyak digunakan ditumis ya, biasanya orang Cina itu seneng numis sayuran. Kalau yang ini adalah apel Fuji, dan Cina menjadi produsen utama apel Fuji di dunia, mengalahkan Jepang guys. Nah, terutama di provinsi Shandong ini ya, banyak sekali petani yang menanam apel sebagai mata pencahariannya, dan ini sudah diekspor ke ratusan negara di dunia guys. Dan ini juga kalau lagi murah itu hanya 2 yuan per kilo, sekitar 4.500-an lah sekilo ya guys. Sayuran ini adalah wortel ya, orang sini nyebutnya hunglobo atau lobak merah. Umumnya wortel ini dijual masih ada daun-daunnya guys. Ini kebetulan gua nge-record yang daunnya udah dipotekin gitu. Dan daunnya juga sumber vitamin A juga kalau kita mengkonsumsi. Nah, kalau wortel juga dibuat salad, dibuat tumisan, pokoknya basically masakan-masakan sayuran Cina itu ditumis gitu guys. Karena menumis itu bisa meningkatkan asupan vitamin A. Guys, nama buah ini adalah buah delima atau bahasa Cinanya siliu. Nah, buah ini banyak ditanam di pekarangan maupun di perkebunan, bahkan di ini ya di kota pun banyak orang yang nanam ini. Biasanya buahnya itu dijual di press dalam bentuk sari buah gitu. Ini banyak dijual 10 yuan, itu di pusat-pusat wisata banyak yang menjual sari delima. Nah, cabai paprika hijau ini populer juga di sini sebagai tambahan untuk tumis daging ya, baik itu daging sapi, daging ayam maupun daging babi ya, dan juga untuk nasi goreng gitu ya. Nah, paprika hijau bahasa Cinanya qingjiao gitu ya. Nah, kebetulan ini paprikanya rada buntet-buntet. Di sini juga bermacam varietas paprika ditanam dan ada juga jenis paprika yang lain. Tapi umumnya kalau di pasar tradisional yang seperti ini yang dijual belikan guys. Dan ini sangat populer, udah mau habis nih si bapaknya juga jualannya. Buah ini terkenal dari New Zealand atau Australia ya. Nah, namanya buah kiwi. Dalam bahasa Cinanya Chijuo. Nah, tapi ini bukan dari Australia karena Cina sudah bisa memproduksi buah kiwi dengan skala yang lebih luas ya, lebih banyak gitu. Dan malah sekarang Cina salah satu eksportir buah kiwi di dunia karena risetnya begitu maju dan beberapa cocok di iklim Cina. Nah, untuk yang selanjutnya adalah cabai hijau ya. Dalam bahasa Cinanya qinglaijiao. Jadi qing itu hijau atau biru muda dalam bahasa Indonesia. Nah, cabai hijau ini rasanya juga nggak pedas guys. Kalau menurut gua memang cabai-cabai di Cina itu kurang pedas. Dan umumnya digunakan untuk tumisan, bisa dicampur dengan daging, kemudian untuk nasi goreng gitu, tapi nggak terlalu pedas guys, bahkan menurut gua manis gitu. Anggur muskat ini disebut Yangguan Meigyu. Nah, awalnya ini termasuk dengan buah premium atau buah elit. Akan tetapi Cina berhasil memproduksi buah ini secara massal dan efisien sehingga harganya sangat murah, dan di beberapa tempat bahkan digunakan untuk pakan ternak guys, saking murahnya gitu. Jadi dengan kemajuan teknologi Cina bisa memproduksi lebih baik.
Daun ketumbar ini mirip dengan seledri, tapi aromanya lain ya. Nah, daun ketumbar banyak ditambahkan atau digunakan untuk topping pada mie ya, kemudian makanan yang berkuah ataupun tumisan-tumisan lain. Bahkan ikan ataupun daging sering ditambahkan daun ketumbar sebagai toppingnya. Jadi sebagai salah satu bumbu wajib ya kalau di Cina, terutama di Jinan ini. Jeruk ini adalah jeruk kumquat tapi yang versi curah ya. Bedanya dengan yang sebelumnya, ini kulitnya itu lebih tebal dan lebih orange ya, lebih fresh gitu. Karena ini lebih langsung dari kebunnya dan varietasnya beda. Ini umumnya disajikan pada hari raya Imlek guys, dan dimakan dengan kulit-kulitnya. Tanaman sejenis lobak ini namanya kohlrabi, dan biasa memang rasanya juga mirip-mirip lobak ya, dan digunakan untuk tumisan ya, umumnya tumisan sih, dicampur dengan daging atau dengan telur ataupun dengan ikan guys, atau untuk ini juga untuk direbus di hotpot seperti itu. Nah, kohlrabi ini memang biasanya berasal dari daerah ini ya, temperate kayak Cina juga guys. Guys, ini kesemek ini ya, kesemek gepeng atau molpasi. Jadi ini jenis kesemek lain yang bentuknya itu nggak bulat kayak kesemek biasa gitu. Nah, ini kayak kesemek biasa ya. Nah, kalau kesemek ini kayak burger gitu, jadi gepeng terus kayak burger yang ini ya, permen-permen burger gitu deh. Ini lumayan juga, dan harganya relatif lebih mahal dibanding dengan kesemek yang bulat gitu guys. Guys, sayuran ini adalah kucai kuning atau jiu huang, dan ini rasanya enak ya, mirip dengan bunga bakung yang ini ya, yang enak banget kalau ditumis, kemudian ditumis pakai cabai, pakai tahu kayak gitu. Dan umumnya memang kalau nggak ditumis, direbus atau campuran lah, untuk campuran daging, campuran tahu, campuran ayam, pokoknya banyak olahannya. Umumnya ya memang sebagai sayuran tumis. Guys, sayuran ini mirip dengan umbi gladiol ya, sekilas mirip dengan umbi gladiol. Dan namanya water chestnut atau barangan air, dan memang mirip dengan buah barangan juga gitu ya, cuman kalau menurut gue lebih ke ini ya, ke gladiol gitu. Nah, ini adalah tanaman rawa ya, dipanen itu umbinya. Nah, ini sebenarnya umbi ya, jadi mirip umbi gladiol, dan dikupas kayak gini guys, bisa dimakan mentah. Guys, yang ini adalah buah ceri atau dalam bahasa Cinanya yingtao. Nah, ini sebenarnya ini buah impor, kebanyakan dari Chili ya, dan negara Amerika Selatan, juga Amerika Serikat. Cuman ini ada dua jenis ya, ada yang hitam gini dark, ada juga yang tadi yang red gitu ya. Nah, ini biasanya dikonsumsi langsung ya, jadi ini dijual nih di pasar-pasar di Cina. Guys, ini adalah selada romaine ya, atau sengchai dalam bahasa Cina, dan selada ini banyak digunakan untuk ini ya, untuk tumisan, kemudian untuk isian dari semacam crepes gitu. Nanti ada video khusus ya. Dan selada ini banyak sekali ditanam di Cina ya, dan memang menjadi produk khas lokal gitu. Dan hampir semua jajanan itu ada ininya gitu ya, jajanan yang basicnya sayur gitu, ada seladanya. Guys, limon gedang atau grapefruit atau bahasa Cinanya siyu adalah persilangan antara jeruk pamelo dengan jeruk manis. Jadi bentuknya mirip dengan jeruk manis, tapi di dalamnya adalah jeruk pamelo yang mirip dengan jeruk Bali gitu ya. Nah, ini rasanya enak ya, tergantung varietasnya juga sih sebenarnya, tapi yang gua beli ini enak, harganya juga murah ya, 2 yuan sekilo, dan ini banyak sekali ditanam di Shandong ya, termasuk salah satu buah unggulan. Guys, ini brokoli, nama Cinanya Xilanhua. Sayuran ini termasuk dengan kol ya, dia termasuk sayuran yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Cina ya. Dia untuk sop, untuk tumisan terutama ya. Ini
banyak sekali restoran-restoran yang menyajikan brokoli untuk salad juga gitu ya. Dan campuran, kadang ditambahkan ke daging ataupun ke ikan guys. Guys, buah ini mangga ya, atau mango kalau dalam bahasa Cina. Dan ini produksinya bukan di Jinan, tapi di daerah Cina tropis. Biasanya Pulau Hainan atau daerah-daerah dekat ke Asia Tenggara, Kunming gitu ya, atau Cina Selatan. Itu banyak yang memproduksi mangga. Ini mangganya gede-gede guys. Ya kalau misalnya orang Sunda bilang mangga mumbing gitu ya. Nah ini lumayan, harganya juga mahal, sekilanya 30 yuan. Guys, ini jamur tiram gelap ya, warnanya hitam kayak gini. Dalam bahasa Cinanya pinggu ya. Nah, jangan ketukar dengan apel pingguo gitu ya. Nah, jadi jamur tiram ini banyak dibudidayakan di Jinan ya, dan substratnya itu biasanya jerami ini ya, jerami gandum gitu. Dan ini lebih lezat menurut gua dibandingkan dengan yang putih, karena di Cina lebih populer yang gelap gini guys dibanding yang putih. Guys, ini peach mutiara atau Zhengzhou Tao ya. Jadi buah peach ini merupakan salah satu buah yang sangat populer, apalagi untuk kalian yang suka nonton film Sun Wukong ya. Jadi di Cina ini banyak sekali buah peach ya, dan rasanya juga lain-lain gitu ya. Nah, peach mutiara ini kalau lagi musim harganya murah. Ini mirip bisbul tapi lebih banyak dagingnya. Buncis ini disebut buncis gepeng karena memang bentuknya flat ya, atau gepeng. Dalam bahasa Cinanya biando ya. Dan buncis gepeng ini banyak dikonsumsinya nggak terlalu sebanyak buncis yang lain gitu. Biasanya di rumah makan tertentu dibikin tumis, dicampur dengan jamur, dengan ayam, dengan ikan ya, atau mungkin dengan babi ya, dengan ya banyak lah ya. Karena umumnya tumisan-tumisan itu berasal dari Cina guys, banyak itu tumisan Cina. Buah ini masih sejenis peach ya, atau buah bisbul, tapi bentuknya gepeng, disebut peach gepeng atau donut peach atau Saturnus peach ya, Saturnus ya. Karena bentuknya kayak planet Saturnus atau kayak donat gitu ya, tapi dia termasuk buah-buahan, dan rasanya nggak jauh beda sih dengan peach yang sebelumnya gitu. Tapi yang ini lebih manis aja karena dia lebih unik gitu ya. Guys, ini kembang kol, dan umum juga di sini dikonsumsi sebagai tumisan, kemudian untuk hotpot ya, untuk dicampur dengan daging, sop dan sebagainya. Dan bahasa Cinanya caihua ya. Jadi cauliflower ini biasanya supaya putih kayak gini, ini disungkup guys. Jadi si daunnya itu diikat supaya tidak menghasilkan klorofil di bunga-bunganya ini ya. Nah, jadi di Cina ini banyak ditanam di daerah yang dinginnya. Guys, ini jeruk dekonpon atau jeruk konde, dalam bahasa Mandarinnya tudingyang ya. Nah, atau cunjia juga gitu ya. Jadi kalau di Garut ya ada namanya jeruk ini ya, jeruk Garut juga gitu, jeruk konde. Dan ini gampang dibuka guys. Biasanya orange banget, tapi ini yang varietas yang hijau dan rasanya asam seger gitu guys. Dan gue suka sih ya, karena mirip jeruk Garut. Guys, ini sebenarnya oyong, cuman di sini oyongnya tuh lebih ramping gitu ya, atau gambas, bahasa Cinanya sigua. Jadi oyong ini ya untuk sop ya, untuk kayak semacam miso dan sebagainya, dengan campuran bihun dan bakso gitu ya. Ini ditumis itu sup, dan banyak sekali olahan dari gambas ini. Dan kalau misalnya yang udah tuanya juga dijadikan untuk penggosok. Guys, ini strawberry, dalam bahasa Cinanya choumei ya. Jadi bukan comei yang lucu gitu ya kalau orang Malaysia bilang. Nah, strawberry ini banyak sekali dibudidayakan secara hidroponik, dan Cina mempunyai greenhouse yang besar
untuk memproduksi strawberry dengan kualitas yang tinggi ya guys ya. Dan rasanya asam-asam gimana gitu ya. Dan ini lumayan mahal guys, 18 yuan per kotaknya itu ya, sampai 20 yuan gitu. Dan diekspor juga ke berbagai negara termasuk ke Jepang. Guys, sayuran ini sama dengan ini kita ya, kangkung gitu ya. Bahasa Cinanya kong si chai. Jadi kangkung ini dibudidayakan juga di Cina dan termasuk sayuran yang umum dikonsumsi walau tidak intens ini ya tadi petsai dan yang lainnya. Tapi ada juga orang dan banyak orang yang mengkonsumsi kangkung guys. Terutama di Jinan ya. Mungkin daerah lain lebih banyak lagi guys. Guys, pepaya ini dihasilkan di daerah Taiwan, kemudian daerah Cina bagian lebih ke selatan lah ya, Yunnan, Hainan, kemudian dekat-dekat Fujian gitu. Dan daerah-daerah tersebut merupakan penghasil pepaya yang paling besar dan diekspor guys ya, nggak hanya di Cina daratan tapi juga ke ini ya, ke Jepang, kemudian ke negara-negara Rusia. Guys, ini cabai kepang atau cabai keriting ya, tapi keriting di sini ini twisted gitu ya. Jadi kayak yang terbelit gitu ya, kayak disebut juga screw pepper ya, jadi cabai sekrup gitu. Nah, kanan lihat tuh, ini kayak terpilin-pilin kayak DNA gitu ya, terpilin. Dan ini ukurannya besar ya. Agak pedas rasanya. Kalau misalnya gue bilang pedas, ini agak pedas karena nggak ada cabai yang sepedas kayak di negeri kita. Nah, ini populer ya untuk campuran dalam tumisan-tumisan. Guys, nanas juga diproduksi di Cina, terutama di daerah Yunnan, Hainan, ya pokoknya Cina Selatan. Mereka menyebutnya bolu ya. Nah, nanas ini digunakan sebagai campuran masakan ataupun sebagai buah meja ya, dikonsumsi segar atau dicampur dengan buah-buahan lain untuk membentuk semacam salad buah dan sebagainya ya. Nah, ini tapi daunnya dia yang enggak yang bergeligi guys. Guys, akhirnya nemuin juga seledri ya, atau bahasa sininya cincai. Jadi ini mirip daun koriander, gua hampir tertipu gitu ya. Tapi si bapaknya bilang oh ini beda gitu ya, pakai bahasa Cina sih, gue pakai translator. Nah, seledri ini umumnya juga orang sini seledrinya ada yang gede-gede juga gitu, apa gitu namanya gue lupa. Dan harganya juga murah guys, 2000 itu bisa banyak seikat gini. Guys, ini pir korla ya, atau korle xiangli, merupakan pir dari Xinjiang ya, daerah yang banyak muslimnya, termasuk pir yang wangi gitu ya, ada aroma-aromanya dan rasanya juga enak gitu ya. Dia ukurannya lebih kecil tapi wangi dan manis gitu. Jadi ada cita rasa tersendiri kalau kita makan pir ini. Dan harganya juga lebih mahal dibanding pir yang lain guys. Nah, kayak gini nih, kecil-kecil tapinya unik. Guys, ini labu zucchini ya, atau shilulu. Jadi ini rasanya mirip zucchini, cuman biasanya ditumis guys. Jadi orang-orang sini itu sering menjadikannya sebagai sayuran tumisan dalam menemani makan ya. Jadi orang sini memang bervariasi gitu makanannya itu, karena banyak sayurannya dan tiap hari itu beda-beda gitu makanannya itu, tergantung selera mereka mau makan apa, termasuk zucchini ini. Guys, ini pir kuning atau pir yali ya. Jadi orang juga nyebutnya pir bebek ya, duck pir. Ini merupakan salah satu buah ekspor unggulan Cina dan harganya murah guys, karena rasanya juga manis tapi di tengahnya itu agak-agak asam. Kadang-kadang juga ini rasanya hambar, jadi tidak semahal buah pir yang lainnya, tapi tetap digemari gitu. Guys, ini selada asparagus atau wosun, karena ini ada batangnya mirip asparagus dan daun ujungnya ini juga bisa dikonsumsi. Ya, jadi
dikupas dulu batangnya, kemudian dipotong-potong dan dijadikan tumis ataupun sebagai bahan untuk tambahan hotpot ya. Jadi di sini banyak sekali ya hotpot, itu sayurannya tuh bermacam-macam, termasuk wosun ini ya. Guys, ini udah umum ya, namanya buah naga atau bahasa Mandarinnya Hou ya. Jadi ini Hou itu api, Long itu naga, Guo itu buah gitu. Jadi buah naga api. Nah, ini sangat umum dan termasuk buah keberuntungan guys. Jadi banyak orang yang beli dan mengkonsumsi buah ini. Dan harganya lumayan lebih mahal ya dibanding di negeri kita. Guys, ini jamur shiitake ya, atau jamur hitam Cina, dan termasuk jamur yang sangat banyak digemari dan kadang dikeringkan guys. Jadi di supermarket Indonesia pun banyak dijual ya kan. Ini komoditinya sudah ekspor guys, dalam bentuk yang keringnya gitu atau dalam bentuk kalengan. Tapi umumnya mereka mengeringkan jamur ini dan kemudian tinggal direndam, dan jamurnya bisa ini lagi ya, bisa segar lagi gitu, dan rasanya enak, harum. Guys, ini apel putih atau bai bungo, dan termasuk apel yang banyak penggemarnya karena rasanya manis guys. Jadi bentuk apelnya tuh putih kayak gini nih. Sekilas mirip pir tapi bukan pir. Gua pas kesini juga, wah ini kayaknya pir nih. Ternyata pas gua cek, ini apel putih gitu. Rasanya enak dan harganya juga lumayan agak lebih mahal dibanding dengan apel Fuji ya, karena ini termasuk buah eksotis guys. Guys, ini cabai kecil, sekilas mirip cabai rawit tapi ini nggak ada cabai rawit di sini ya. Namanya Xiao Lazo, tapi kalau tulisan Cinanya ini Xiao Hong. Nah ini Xiao Hong itu, Xiao Hong Laozo itu cabai kecil merah gitu. Nah yang ini lumayan agak pedas tapi tidak sepedas ini ya. Nah ini juga yang ini juga kecil-kecil ini lebih pedas tapi tidak sepedas cabai rawit yang ada di kita guys. Pokoknya kalau cabai-cabean mah kalah lah ya. Cabai kita lebih pedas untuk yang cabai-cabai yang kayak gini. Guys, ini jamur tiram raja atau Xingbao. Jadi sekilas ini mirip torpedo ya, dan kalau misalnya dibiarkan ini akan mengembang ya, si ininya itu, si tudungnya itu mengembang dan mirip dengan jamur tiram yang lain, cuman gampang membusuk, makanya dibuang ininya, jadi nggak dibiarkan mengembang gitu. Guys, ini kesemek ya, dalam bahasa sini disebut siji. Nah pohonnya ini banyak ditanam di daerah Jinan guys, ya baik di kebun maupun di pekarangan. Bahkan di perkantoran juga, perkantoran pemerintah gitu, di taman-taman itu banyak sekali orang nanam kesemek ya. Dan ini menjadi salah satu ekspor unggulan dari Provinsi Shandong guys. Guys, ini jamur semeji atau Hai Xiandu, termasuk salah satu jamur komersial di Cina. Disebut juga jamur seafood karena rasanya mirip seafood. Sekilas bentuknya mirip dengan jamur enoki, cuman lebih besar ya dibandingkan dengan jamur enoki. Nah, Cina memproduksi besar-besaran dan beberapa dari produknya ini diekspor ke Rusia, Jepang, dan negara lainnya guys. Guys, ini jenis jeruk pamelo atau yuzi. Jadi di Cina, baik jeruk Bali maupun jeruk pamelo ya, dinamainya yuzi gitu. Nah ini termasuk jeruk keberuntungan guys, dan kebetulan mereka berhasil menyilangkan. Jadi ada yang warnanya orange, kuning, sampai yang ada warnanya pink kemerahan juga guys. Nah ini gue coba rasanya mirip dengan jeruk Bali ya. Cuman entah ya, gue lebih suka jeruk Bali yang dulu di ini ya, di tempat kakek gue gitu ya. Nah tadi bijinya mirip jeruk Bali juga guys, dan ya rasanya sih enak ya, cuman gak seenak jeruk Bali kita. Guys, ini jamur enoki atau disebut juga jamur jarum emas,
ginsenggu. Ini termasuk jamur yang sangat populer di negeri kita, juga di ini ya, di Cina gitu. Dan ini laku banget guys. Banyak makanan-makanan Korea yang digemari di Cina itu menggunakan jamur ini ya, misalnya kayak ramen, kemudian spicy ramen itu pakai jamur ini guys. Ini labu Hokkaido atau Hongli Nankua, termasuk labu yang populer di sini. Dia tinggi vitamin A, biasanya digunakan untuk ini ya, untuk pengganti ubi manis atau ubi jalar ya, atau kacang pada sup. Kemudian kadang juga ini dibakar guys ya, dikonsumsi. Sayuran selanjutnya adalah jagung manis ya, jadi bahasa Cinanya Tianyunyi, dan termasuk suatu komoditas yang populer karena orang Cina. Nah kalau yang ini jagung ini ya, jagung ketan, orang Cina sering menjual jagung rebus atau jagung bakar, tapi umumnya direbus kemudian dimasukkan ke plastik dan divakum, dan banyak sekali orang beli gitu ya. Nah kalau ini jagung ketan guys, yang ini ya ketan putih, dan ini juga ketan pelangi guys. Nah durian juga ada di Cina, tapi bukan produk Cina, ini dari Vietnam ya, kalau nggak dari Vietnam dari Thailand. Bahasa Cinanya liulian. Dan ini salah satu buah favorit dan harganya lumayan mahal guys ya. Tuh, 33 yuan sekilo. Ya jadi sekitar 70 ribu sekilo. Dan ini satu biji itu 3 kilo. Guys, ini buncis Paris yang hijaunya, dan yang merahnya buncis merah ya. Bahasa Cinanya tetap sijidu ya. Jadi yang sebelumnya itu buncis lokal, yang ini buncisnya lebih ada varietas ininya gitu ya, ada varietas hasil pemuliaannya, yang varietas unggul maksudnya ya. Dan buncis ini mirip dengan ini, satu famili dengan kacang ini ya, kacang jogo. Nah ini juga, ini sebenarnya kacang ini, kacang merah, tapi dipanen dalam keadaan muda, jadi buncis guys. Guys, ini akar lotus ya, dikenal dengan lian ou. Jadi beda ya, teratai dengan lotus gitu ya. Kalau lotus itu dijadikan sayuran, baik biji maupun akarnya seperti ini. Nah, bolong-bolong kayak gini, kayak seroja gitu kalau dipotong-potong guys. Biasanya dibuat tumisan ataupun salad ya, atau diisi dengan daging cincang kemudian dikasih tepung dan digoreng. Ini termasuk sayuran favorit di Cina guys. Guys, ini labu kabocha atau labu Jepang, dan mirip dengan labu kuning. Dia dikonsumsi dengan direbus, kemudian untuk tumisan, kadang dibakar ya, untuk kue juga, atau isian dari dumpling gitu ya, isian roti gitu, dan pengganti ubi atau selai kacang pada jenis jajanan tertentu guys. Ini sangat populer juga di Cina. Guys, ini lobak semangka ya, atau silimei lobo. Yang uniknya ini dia kecil, buntet kayak gini. Kalau kita black, ininya kayak semangka gitu, merah pink kayak gini ya. Dan rasanya manis guys, dan nggak terlalu bau, nggak seperti lobak putih atau lobak yang lainnya guys. Nah ini populer banget, dan biasanya dikonsumsinya mentah loh guys. Guys, kembang bakung ini dikenal dengan jia cai hua, termasuk sayuran bunganya ya. Dan ada juga yang menyebutnya garlic flower chief ya. Dan ini banyak dijadikan sayuran yang enak kalau misalnya digabungkan dengan daging sapi, dengan daging ayam, ditumis seperti itu dengan tahu gitu ya. Dan biasanya bumbunya bumbu kecap guys, dan masakan Sunda itu banyak yang menggunakan ini gitu ya. Guys, ini terong ungu panjang ya. Dia ini lebih ramping dan lebih panjang ya.
dibandingkan dengan varietas yang lainnya ya. Ini salah satu hasil dari pemuliaan. Jadi supaya kalau dipotong-potong bulatannya itu sebesar koin gitu. Jadi nggak usah dibelah-belah lagi guys. Kayak gini. Jadi memang di Cina ini intensif untuk budidaya terong. Kadang ini dicampur dengan daging cincang dan digoreng. Guys, ini aneka jenis lobak yang kalau yang merah ini Hong Lobo ya. Jadi bahasa Mandarinnya lobak itu lobo. Dan yang ini purple lobo. Nah, yang putih ini bai lobo ya. Nah, ini kalau yang ini purple atau ungu. Sedangkan yang hijaunya itu adalah Cheng lobo. Cing apa ceng gitu ya. Gue juga bahasa Mandarinnya rada-rada ini. Nah, lobak-lobak ini biasanya digunakan untuk ini ya, mie dan ditumis maupun dibuat salad guys. Guys, ini adalah toge kedelai atau huang duya ya. Dan kalau misalnya yang kecil ini adalah toge dari kacang hijau gitu. Tapi yang populer adalah dari kedelai guys. Ini banyak sekali digunakan untuk mie terutama ya, ramen dan tumis-tumisan gitu. Walaupun dua-duanya sama-sama populer gitu. Nah, ini harganya lumayan murah guys dan bersih. Guys, ini terong ungu bengkok ya. Jadi ukurannya lebih besar diameternya dibanding dengan terong langsing sebelumnya yang ungu juga. Biasanya ini dipotong-potong bulat, kemudian ditambah dengan daging cincang, dibaluri tepung, dan digoreng. Ya, kadang dibikin salad. Guys, ini kubis Savoy ya. Dia persilangan antara pecai dengan kubis gitu ya. Nah, karena kubis di sini itu ini apa sih, hijau-hijau. Nah, ini sayuran ini lebih gurih, dia lebih manis. Biasanya digunakan sebagai salad maupun sebagai kulit dimsum guys. Jadi banyak sekali pemuliaan kubis di sini ya guys ya. Guys, yang satu ini terong ungu bulat. Jadi banyak sekali jenis terong, walaupun nggak sebanyak di negeri asalnya ya, karena terong ini dari Amerika Selatan. Nah, besar terong ini bisa mencapai kepala bayi guys. Nah, ini biasanya dipotong-potong kemudian dibentuk dadu atau dibakar guys ya, dipotong dibakar dan menjadi suatu kuliner yang khas ya, walaupun umumnya ditumis guys. Guys, ini paria atau pare, bahasa Cinanya kuguo. Jadi kalau diterjemahkan ini labu pahit gitu. Walaupun yang sekarang ini nggak terlalu pahit ya, tapi ada pahit-pahitnya sedikit. Nah, ini biasanya ditumis guys dengan berbagai daging atau ikan guys. Nah, paria ini digemari juga oleh orang-orang Cina dan menjadi salah satu kuliner andalan. Selanjutnya adalah terong hijau besar ya. Jadi ini terongnya gede-gede dan ini lumayan lebih kayak inilah ya, sebesar paha bayi gitu, tapi lebih gede lagi gitu. Nah, ini cara masaknya juga sama, kebanyakan di ini ya, dipotong-potong kemudian dijadikan tumisan, campuran daging gitu ya, atau digoreng dan dibakar guys. Guys, ini disebut sayur mie atau miantao cai ya, atau noodle vegetable. Ini adalah tanaman liar gulma di Cina, cuman dia rasanya enak kalau ditumis itu kayak mie gitu ya, makanya disebut miantao cai. Dan ini banyak sekali dijual di pasar-pasar tradisional maupun di supermarket di Jinan guys, di Cina, Shandong. Guys, tanaman ini disebut toge hijau atau luduya, dan kalau di kita microgreen guys, dan ini udah ngetop ya di Cina, itu di supermarket itu pada dijual microgreen seperti ini. Nah, ini dari kedelai, jadi toge yang lebih lama gitu ya, kemudian ada cahayanya sehingga bagian dari kotiledonnya itu
membentuk klorofil, dan ini nilai gizinya lebih tinggi karena kandungan vitamin A-nya lebih tinggi. Guys, tanaman ini udah banyak ya di Indonesia, namanya okra, dalam bahasa Cinanya Chiu-kui ya. Nah, tanaman ini dibudidayakan hampir di semua provinsi ya yang ada di Cina, terutama di Jinan ini banyak orang yang membudidayakan. Biasanya ya dibuat tumisan juga sih, sama untuk ini, untuk pot-pot ya. Guys, ini rebung bambu ya, dalam bahasa Cinanya Juisun. Kebetulan ini lagi dikemas gitu, dan gua belum nemuin rebung yang nggak dikemas ya, fresh gitu, karena bukan musimnya guys. Karena gua kesini lagi musim gugur ya, dan sekarang musim dingin, mungkin nanti di musim panas rebung bakalan banyak ya. Jadi ini rebungnya itu yang dibudidayakan secara intensif di kawasan hangat di Cina Selatan. Guys, ada dua jenis tipe bawang daun. Yang kecil ini namanya xiangchao ya, atau bawang daun wangi ya. Dan yang gedenya itu dachou ya. Nah, dachou ini atau spring onion atau bawang daun Cina ini di Shandong ada varietas yang tingginya sampai 2 meter guys ya. Jadi memang tinggi-tinggi gitu ya, dan termasuk kualitas yang bagus. Sedangkan kalau yang kecil ini digunakan juga, tapi umumnya yang digunakan adalah yang besar-besar guys ya, lebih familiar. Guys, siapa yang nggak tahu dengan sayuran ini? Inilah tomat ya. Selain sayuran, tomat juga bisa dikonsumsi sebagai buah meja juga ya. Kadang juga dibuat salad dan sebagainya. Nah, ini jenis-jenis tomat yang ada di Cina. Jadi ada yang tomat yang seperti itu, ada yang seperti ini, tomat cherry-nya ya. Dan ada juga nanti yang orange gitu ya. Nah, ini juga lebih kecil tomatnya tuh. Mereka juga mengkonsumsi tomat yang masih muda kayak gini gitu. Dan harganya lebih mahal. Biasanya beda 2 yuan lah dibanding yang ini tuh. Yang orange itu tomat cherry. Nah, orang Cina biasanya menggunakannya sebagai ini ya, campuran untuk tumisan gitu, ataupun untuk membuat kuah hotpot gitu ya, dan makanan lain ya sebagai bumbu. Guys, ini mirip krisan, makanya ada yang bilangnya ini chrysanthemum grass ya, atau rumput krisan. Dalam bahasa Mandarinnya tonghao, biasanya ditumis atau dibikin salad guys. Nah, ini ya daunnya mirip krisan juga, dan juga masakan di hotpot juga ya. Ini banyak sekali di restoran-restoran disajikan guys. Dan sayurannya juga kalau menurut gue sih agak-agak crunchy gitu ya. Guys, ini bawang merahnya Cina ya, namanya hongchong ya. Nah, ini pedih juga gitu, cuman wanginya nggak sewangi bawang Brebes yang umumnya ada di kita guys. Kalau menurut gua sih kayak versi mini dari bawang Bombaynya sini gitu. Kalau di Indonesia kan disebutnya bawang gandul gitu ya. Dia kurang wangi kalau dibandingkan dengan bawang-bawang Indonesia. Guys, ini kacang peda ya. Buat kamu orang Sunda pasti tahu nih, ini kacang peda ya. Nah, kebetulan warnanya hijau. Sebenarnya di Cina ini kacang peda tipe Sunda juga ada, cuman lagi nggak ada di pasar ya. Cuman gue lihat tipe karangan itu ada. Terus ada juga kacang peda yang warnanya ungu gitu ya. Dan asalnya sebenarnya dari Afrika, tapi populer juga di Cina sebagai sayuran. Biasanya ditumis guys. Nah guys, ada juga jeruk konde atau jeruk dekompon yang warnanya orange kayak gini tuh ya. Jadi ada kayak konde-kondenya di ininya di atas pangkal dekat yang nempel ke pohonnya gitu ya. Nah, ini rasanya lebih manis ya dibanding dengan jeruk dekompon atau jeruk konde yang hijau gitu ya. Tapi yang itu lebih segar dan lebih wangi, ini kurang wangi menurut gua. Guys, ini bawang putih ya. Cina menguasai 90% ekspor bawang putih internasional,
Dan di beberapa suku dia mengkonsumsi bawang putih secara mentah pas makan gitu ya, kayak di video gue sebelumnya. Dan itulah 103 ya jenis sayuran dan buah-buahan yang gua hunting di pasar Cilipu ya. Nah, ini bawang putih ini komoditas unggulan dan Shandong merupakan terbesar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.